Oke, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku di sini RZ. Ya, masih dalam suasana kondisi pandemi COVID-19. Dan video kali ini kita akan bahas, gue mau kasih tips bagaimana kita berkendara yang baik, yang aman dan sehat pada saat kondisi pandemi seperti ini. Ada dua hal yang mau gue bahas, hal utama. Yang pertama mengenai masalah safety, yang kedua adalah mengenai masalah bersihan atau kesehatan. Oke, yang pertama mengenai masalah safety atau kesehatan. Ya, safety ini gue buat sebenarnya karena ada beberapa video terakhir ini banyak yang share juga di WA, di IG, banyak yang share mengenai masalah ada yang begal, ada yang nyuri, ada yang rampok gitu, dan nggak sedikit juga korbannya adalah para pengguna sepeda motor. Nah, gue mau kasih tips juga di sini mengenai cara berkendaranya biar safety. Yang pertama, kita harus namanya kalau motor itu ya harus dicek sih semuanya seperti biasa. Yang penting motor aman, kondisi minimal ban sama bensin itu ada. Ban itu nggak kempes, bensin ada, ya kan. Yang kedua mengenai masalah teknik berkendaranya, kalau misalkan kalian pengen pulang, contohnya seperti ini udah sore-sore hari sekitar jam 4 sore, kalau kalian mau pulang kantor ataupun yang mau berangkat kantor, kalian yang pertama itu adalah harus namanya social distancing. Jadi social distancing ini sebenarnya harus diterapkan juga, nggak cuma pas kita lagi di posisi berjalan kaki, tapi posisi dalam berkendara motor pun juga harus menerapkan namanya social distancing. Social distancing itu seperti apa ya? Kita menjaga jarak dengan kendaraan lain di depan atau di samping kita. Menjaganya misalkan dengan menjaga jarak yang cukup aman, bahkan lebih jauh, karena gue yakin ini jalannya sepi. Yakin gue bakal kita bisa jaga lebih jauh lagi jaraknya. Ini misalkan gue dengan si Daihatsu Sigra ini jaraknya gue cukup jauh ya, segini udah termasuk jarak yang aman. Jaraknya mungkin sekitar 4-5 meter kali, cukup aman. Karena kalau biasa kita bisa jaga 1 meter itu udah bagus, tapi kalau sekarang karena pandemi gini orang banyak yang di rumah WFH aja, jadi orang jadi kita bisa lebih menjaga distance kita dengan kendaraan lain. Kemudian kalau misalkan kita lagi berkendara seperti ini, jangan biasakan pakai namanya speed yang terus stagnan, terus dari A sampai Z, misalkan dari jalan yang panjang sekali itu kalian menggunakan speed yang sama. Cobalah untuk berganti gear, misalkan tambah kecepatan atau buat sedikit manuver lah. Nanti gue akan tunjukkan setelah lampunya hijau. Oke, mengenai masalah speed, yaitu kita jangan pakai speed yang sama. Maksudnya gini, misalkan sekarang gue pakai di 50 km per jam. Coba kalian misalkan tambahkan jadi misalkan 55 atau 60. Terus gunakan sedikit manuver, maksudnya misalkan kita lagi lurus gini, jangan terus lurus saja. Kita bisa sedikit kanan, kiri, atau mungkin sedikit overtaking beberapa kendaraan. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat kita tuh satu, menjaga fokus. Yang kedua, menghindari niat-niat orang yang tidak baik itu untuk melakukan hal-hal yang gak benar buat kita. Simpelnya menghindari atau mengurangi niat orang-orang yang pengen ngebegal atau pengen menjambret kita. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi tidak statis gitu ya speednya ya, kanan kiri kadang overtake, itu menunjukkan kalau kita itu sedang dalam kondisi fokus dan sedang dalam kondisi yang kita serius dalam berkendara. Kalau kita dalam kondisi stagnan seperti ini, mereka yang di jalanan itu secara langsung bisa melihat kita itu lagi capek, ngantuk, atau lagi ngelamun, atau misalkan ya lagi kurang fokus, sama aja sih. Tapi intinya adalah ketika kita berjalan di speed yang sama terus menerus, itu akan membuat orang berpikir kalau kita itu nggak fokus, capek, dan cenderung lemah secara konsentrasi maupun secara fisik. Nah, itu kita harus menghindari orang-orang berpikir seperti itu. Yang berikutnya adalah kalian juga harus melatih namanya penglihatan dan pendengaran. Ini penting banget. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat kalau misalkan ada yang tiba-tiba mendekat ke kalian, itu kalian menjauh gitu. Jadi buat siapapun yang biasanya jauh terus tiba-tiba mendekat, hati-hati guys, itu bisa jadi modus.
Aduh, kayak ada menteri nih, gue nggak berani nih. Oh iya bos, ada RI 12. Gue takut, gue kaget lihat di spion, bener kan. Jadi kita memang harus namanya menjaga distance dengan orang-orang di sekitar. Ini itu, kalau ada yang tiba-tiba mendekat, biasanya jauh terus tiba-tiba dekat, itu masih hati-hati karena bisa jadi dia modus ya, berhati-hati. Ada maksud, ada udang di balik bakwan, enak. Oke. Ya, terus yang tadi masa penglihatan dan pendengaran adalah kalian mesti cek spion berkala, kanan kiri mesti dicek spion, terus depan juga. Jadi nggak cuman spion aja. Spion itu kan untuk ngecek belakang kanan dan belakang kiri. Kalau untuk posisi depan, kalian mesti cek namanya kondisi sekitar. Lihat depan, bawah dikit ke jalanan, takutnya ada lubang. Kemudian ke kanan kiri, lirik aja dengan menggunakan mata. Jadi buat kalian tuh tahu di sebelah kiri kanan tuh ada apa. Jadi biasakan seperti itu, dan tidak cuma untuk masalah COVID nih aja, pada posisi pandemi ini ya, tapi lakukan terus setiap hari kalian menggunakan motor. Tujuannya buat kalian tuh selalu awas dan selalu bisa melakukan refleksi yang cepat gitu, cepat tanggap lah. Begitu pula dengan pendengaran. Pendengaran juga kalian harus hati. Jadi tidak hanya penglihatan tapi pendengaran. Pendengaran kalian misalkan paling mudah adalah kalian melatih posisi gear berapa. Misalkan kayak gue bilang di beberapa tutorial sebelumnya kan gue bilang kalau motor-motor yang tidak ada namanya indikator gear itu akan susah mengetahui di posisi gear berapa. Nah, latihan bagaimana kalian tahu, oh ini mesin seperti ini dengan tarik gas seperti ini, gue di RPM berapa. Wes, Pak Menteri, hormat sama Pak Menteri. Wis, gue di sebelah Pak Menteri nih. RI 12 nih menteri apa nih, gue nggak tahu. Ya, gergetan. Gue deg-degan. Ya, latih pendengaran kuping telinga kiri dan telinga kanan. Jadi kalian pun bisa tahu apa yang kira-kira bakal mendekat. Apa nih kira-kira nih, suara apa nih yang dari kiri apa kanan nih, suara apa nih, kan mesti awas gitu. Itu yang mesti kalian latih. Oke, jadi yang sesi pertama udah, sekarang yang sesi kedua adalah mengenai masalah kesehatan. Jadi mengenai masalah kesehatan itu sendiri adalah kalian mesti jaga kesehatan ya, mesti makan cukup, pakai masker, pakai sarung tangan. Terus protokol yang diberikan sama pemerintah lah, itu harus kalian patuhi dan kalian ikutin. Jangan kasarnya jangan ngeyel lah, karena kalian pun udah diberikan kelonggaran, bisa keluar tanpa harus benar-benar full totally lockdown kayak di Italia misalkan, yang kalian benar-benar nggak bisa kemana-mana. Itu kita masih bersyukur lah gitu. Jangan sampai kita ngeyel terus malah bertambah lama pandeminya. Semakin lama kita ngeyel, semakin lama kita nggak patuh, itu akan memperpanjang fase masa si PSBB ini. Jangan kebanyakan mabar sampai malam. Oke, jadi tipsnya adalah gua kadang matanya tuh gue buka selebar-lebarnya, melotot, tapi biasa aja gitu. Jadi jangan melotot ke orang, nanti dikiranya lu mau ngajak ribut. Ya, jadi kadang mata tuh suka dibuka selebar-lebarnya. Terus yang berikutnya adalah mengenai pernapasan. Pernapasan ini penting. Sangat penting, kenapa? Karena menurut gue dari pengalaman gue sendiri juga, gue sering kadang ngantuk kalau lagi jalan jauh atau lagi mungkin touring atau apa gitu, kadang suka ngantuk. Itu salah satunya adalah dengan pernapasan. Caranya gue biasanya tarik napas lewat hidung, tarik napas dalam-dalam lewat hidung, dan keluarkan lewat hidung juga, atau keluarkan lewat mulut. Jangan tarik napas dari mulut karena tidak ada filternya lah ibaratnya kalau di mulut. Apalagi ini virus pandemi seperti kita pakai masker kan untuk mengurangi namanya bakteri-bakteri atau partikel-partikel lain ya yang masuk ke tubuh kita, baik itu melalui mulut atau melalui hidung. Jadi bernapaslah selalu dengan hidung, tarik napasnya dari hidung, jangan dari mulut. Atau misalkan tangan dilemesin, atau misalkan ya cubit tangan sendiri lah kadang ya, kalau belum ngantuk banget gitu, cubit tangan sendiri buat menjaga fokus. Tapi kalau memang masih belum juga, kalian sebenarnya bisa juga sih bawa kayak permen mint atau permen rasa mint gitu, kalian bisa bawa. Kalian bisa beli, taruh di kantong, ya bawa aja 3 apa 5 gitu, bawa aja. Buat kalian tuh kalau lagi nggak fokus, udah mulai kurang fokus, kalian bisa makan permen itu biar ada kegiatan lah, biar juga kalian tuh nggak ngantuk. Tapi kalau udah benar-benar parah, kalian mesti tetap harus namanya berhenti sejenak. Cari tempat berhenti yang aman,
aman, dan usahakan berhenti di keramaian. Maksudnya gini, kalau lagi pandemi gini bukan keramaian, tapi berhentilah di tempat yang terang atau mudah dilihat orang gitu. Jangan berhenti di gang-gang sempit atau di pinggiran jalan yang jarang orang lewat atau jarang orang notice gitu. Itu bisa menjadi tempat atau spot yang baik untuk orang yang mau berbuat jahat sama kalian. Itu. Jadi berhentilah di tempat-tempat yang kemungkinan tuh ramai atau orang sering lihat lah gitu, ya kan? Terus kalian juga bisa bawa air minum, jangan lupa bawa aja botol 600 ml atau botol minum gitu, aqua, kalian bawa aja dari rumah, minum, cuci muka dikit, dibasahin matanya gitu, dikucek-kucek dikit lah, bukan pucek ya, dikucek matanya dikit, minum. Jadi buat kalian tuh lebih seger dan fresh gitu. Ya, jadi itu teman-teman, tips dari gua mengenai bagaimana cara berkendara yang baik dan aman dan nyaman saat pandemi seperti ini. Tujuannya sebenarnya intinya untuk menghindarkan kita dari namanya tindak kejahatan seperti begal ataupun ya perampokan dan lain-lain lah. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang pengen saran atau pengen dibuatin konten baru buat kita belajar sama-sama, silahkan komen di bawah seperti biasa, dan kita ketemu di next video berikutnya teman-teman. See you next time, have a nice day, dan keep distance ya, keep social distancing. Oke, bye bye.